Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama saya Dwi Hari Pambudi, Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran Bahasa Indonesia dengan mengambil materi teks resensi menggunakan model Problem Based Learning, pendekatan saintifik serta TPACK di kelas 11 akuntansi 2 SMK Negeri 2 Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, saya mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu penguji agar proses pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Duduk istirahat, gerak. Pada pagi hari ini, Alhamdulillah baik. tetap semangat ya. Semangat. Ya, baik. Karena semangat itu merupakan kunci untuk kita bisa semangat dalam menjalani kehidupan ini. Baik, untuk memacu semangat kalian, saya akan bermain ice breaking tentang tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Sudah paham belum? Sudah ada yang belum ya. Jadi kalau misalnya saya bilang selamat pagi, kalian tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang selamat siang, kalian tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, kalian tepuknya 1 kali. Tapi kalau bilang selamat malam, kalian tepuknya tidak menempel. Paham ya? Untuk menguji konsentrasi dan semangat kalian. Kalau salah, berarti kalian kurang konsentrasi dan kurang semangat. Bisa dimulai? Bisa. Baik. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, itu banyak. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Sore berapa ya? 1. Nah, itu belum konsentrasi ya. Oke, 1 kali lagi. Selamat malam. Ini belum konsentrasi nih ya. Baik, 1 kali lagi ya. Agar konsentrasi kita lebih bagus ya, makanya konsentrasi. Baik, selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, silakan kalian mengecek kebersihan di kanan kiri kalian apakah masih ada sampah dan bisa diluruskan meja kalian agar pembelajaran pada pagi hari ini lebih konsentrasi dan lebih semangat. Silakan, Mbak.
buang sampah. Ya, silakan Mbak. Pada pagi hari ini ada yang sudah berangkat? Ada. Siapa? Eli. Kenapa Mbak? Sakit. Ya, kita doakan bersama agar Eli besok bisa sembuh dan bisa berangkat lagi ke sekolahan, ya. Ya. Baik, pada pagi hari ini saya akan mengajarkan materi tentang apa? Tidak tahu ya. Oh ya, saya bawa gitar nih. Saya akan mencoba menyanyikan sebuah lagu ya. Nanti kalian komentar ya. Ya, barangkali suara saya bagus atau tidaknya gitu ya. Atau bisa nanti bisa nyanyi bareng-bareng. Baik, lagunya yaitu lagu yang familiar yang biasa kalian dengarkan tentang temanya itu tentang pendidikan. Bernyanyilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga, bersyukur pada yang kuasa cinta kita di dunia. Oh, selamanya. Saya menyanyikan sebuah rap dari lagu Laskar Pelangi. Komentar kalian bagaimana? Bagus, Pak. Bagus. Apanya yang bagus? Suaranya. Ada yang lain? Silakan. Gejrengannya, Pak. Gejrengannya bagaimana? Bagus, Pak. Ya, kekurangannya apa? Suaranya fals. Gimana? Tadi liriknya ada yang salah, Pak. Ya, ada yang salah ya. Jadi itu merupakan sebuah kekurangan. Jadi tadi gejrengannya bagus itu merupakan sebuah kelebihan. Baik, berarti kalian sudah mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya ya, yaitu karya tentang lagu ini, lagu Laskar Pelangi. Ya, saya taruh dulu ya gitarnya. Kalian sudah mengetahui tentang menilai sebuah karya yaitu lagu. Tapi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang menilai sebuah buku. Kalian pernah membaca buku? Nah, bagaimana kalau membaca buku tuh senang apa tidak? Senang. Kalau yang bukunya tebal senang apa enggak? Enggak. Apa? Males ya membaca ya. Nah, jangan males karena dalam membaca buku itu kalian akan memperoleh sebuah pengetahuan baru ya. Ada pepatah mengatakan buku adalah jendela ilmu. Baik, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, saya akan menguji kalian dengan soal pretest. Soal pretest sudah saya bagikan di link grup WA kalian ya. Soal pretest ini untuk mengetes sejauh mana kalian paham atau mengerti sedikit tentang materi dari teks resensi. Sudah ada soal pretestnya? Ya. Silakan Mbak dikerjakan soal pretestnya. Bapak beri waktu selama 1 menit. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai dalam mengerjakan pretest pada pagi hari ini? Ya, kalau sudah selesai, terima kasih telah mengerjakan pretest.
Jadi itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam mengerti teks resensi. Saya akan menampilkan materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang resensi, ya, membandingkan dengan berbagai resensi untuk menemukan sistematika dari sebuah resensi. Ya, jadi membandingkan resensi untuk menemukan sistematikanya. Ya, sistematikanya ada berapa? Ada yang tahu? Belum tahu kan? Ya, dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah ini indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama menganalisis isi teks resensi dengan tepat dengan mencermati dua teks resensi. Yang kedua membandingkannya. Setelah yang ketiga adalah menyimpulkan. Jadi kalian akan menyimpulkan sistematika dari sebuah resensi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis isi resensi dengan tepat, ya. Jadi nanti berkelompok menganalisis isi resensi. Yang kedua mencermati isi resensi, ya, membandingkannya. Yang ketiga adalah menyimpulkan sistematika resensi. Baik. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama resensi, ya, tujuan resensi, dan yang terakhir adalah jenis resensi. Baik. Nah, coba kalian lihat di gambar 4. Ini adalah gambar apa ini? Novel, ya? Novel apa ini? Ya. Ada yang pernah membaca novel Laskar Pelangi ini? Ada yang sudah? Ya. Gimana, Mbak? Menceritakan apa novel ini? Novel Laskar Pelangi berisi tentang perjuangan Bu Muslimah dan Pak Harfan, dua orang guru yang berdedikasi tinggi dalam dunia pendidikan, di mana dengan usaha dan kesungguhannya mereka berdua berhasil memajukan pendidikan di Desa Gantong 1, desa terpencil di Pilau Balitong. Bagus, tepuk tangan. Nah, itu ya. Jadi itu isi yang ada di dalam novel Laskar Pelangi. Terus apa hubungannya dengan materi hari ini? Ya, Mbak, silakan. Untuk mengetahui isi dari sebuah buku Laskar Pelangi, caranya yaitu membaca secara detail dari awal hingga akhir sehingga memahami isi yang terdapat dari sebuah buku tersebut. Bagus, tepuk tangan. Jadi caranya itu membaca secara detail, mendalam dari awal sampai akhir untuk mengetahui isinya, ya. Jadi jangan hanya melihat dari ini dari apa? Covernya, ya, tapi dilihat dari isinya. Bagaimana tadi menurut banyak dengan cara membaca dari awal sampai akhir, ya, jadi tahu isinya. Sama seperti kalian dalam mengetahui seseorang itu jangan dilihat dari covernya saja, dari penampilannya saja, tapi dilihat dari isinya, tingkah lakunya, ya. Ya, seperti itu. Baik. Nah, berkenaan dengan resensi, apa sih itu resensi? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Teks resensi adalah penilaian terhadap isi buku untuk mengetahui isi buku tersebut layak atau tidak untuk dipublikasikan ke masyarakat umum. Ya. Menilai layak atau tidak buku tersebut untuk dipublikasikan di masyarakat umum, ya. Itu penting sekali, ya, kita mempelajari teks resensi pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut, ya. Nah, tuh. Ya, ini pertimbangan tentang sebuah buku atau mengulas sebuah buku, ya. Di dalam teks resensi juga ada 3 bidang dalam resensi, ya. Yaitu bisa buku fiksi maupun buku non fiksi. Buku fiksi itu buku yang seperti apa sih? Buku cerita. Kalau buku non fiksi itu seperti buku mata pelajaran. Oke, yang kalian tahu, ya. Nah, ya, selain itu ada pementasan seni. Ya, itu bisa diulas, ya. Seperti kalian menonton drama, menonton sinetron, ya, menonton musik. Tadi seperti saya bermain musik itu juga resensi, ya, menilai. Ya, tadi kan ada yang bilang kedengarannya bagus, ada yang bilang suaranya jelek. Nah, itu kan kodrat, ya. Jadi menilai kelebihan dan kekurangannya. Nah, ada seni lukis, ya, seni patung maupun seni yang lainnya. Nah,
sekarang tujuan resensi. Apa sih kita mempelajari resensi? Apa sih tujuannya? Ada yang tahu? Ya, Mbak Salwa? Memberikan informasi yang mendetail mengenai sebuah buku seperti identitas, tebal halaman, dan lain-lain. Ya, identitas, tebal halaman. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Salwa. Memberi pertimbangan dari pemaparan kelebihan dan kekurangan sebuah buku. Bagus, tepuk tangan. Oke, satu lagi yang belum. Ya, Mbak. Memberikan gambaran pertimbangan dan penilaian sebuah buku. Bagus, tepuk tangan. Ya, untuk lebih lanjutnya kita lihat di PowerPoint yang saya tampilkan ya. Tujuannya pertama yaitu memberikan informasi yang mendetail ya, informasi mendetail mengenai sebuah buku ya, sebuah buku. Contohnya seperti informasi mengenai tahun terbit ya, nama pengarang atau latar belakang pengarang. Yang kedua, memberi pemahaman informasi yang luas serta lengkap terhadap buku yang akan diulas. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai pendapat penulis berdasarkan pertimbangan ataupun penilaian. Yang keempat, memberi pertimbangan melalui pemaparan kelebihan dan kekurangan buku. Yang kelima, mengajak orang ya untuk membaca resensi. Jadi kalian nanti meresensi itu mengajak orang untuk membaca resensi. Nah, untuk membeli buku. Paham? Ya, paham. Sampai di sini ditanyakan? Ya. Paham ya tujuan dari resensi itu apa? Oke, kita lanjut. Nah, jenis resensi ada 4 ya. Seperti kalian ketahui jenis resensi ada 4. Yang pertama yaitu informatif ya. Yang kedua narasi. Yang ketiga deskriptif menggambarkan ya. Yang keempat kritis. Jadi informatif itu apa? Memberikan informasi. Narasi itu apa? Menceritakan ya, menceritakan buku ya. Deskriptif itu apa? Mendeskripsikan atau menggambarkan. Kritis itu apa? Mengkritis atau menilai. Baik ya. Paham ya? Jadi saja dapat ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada teks resensi nih. Cara mudah bermain gitar. Ada yang bisa bermain gitar di sini? Tidak ada ya. Nanti bisa berlatih dengan Pak Budi ya. Oke, yaitu Pak Budi itu guru dari Jawa Timur, nanti akan ke sini. Oke. Baik. Ya, silakan kalian lihat, kalian cermati. Silakan Mbak untuk dibaca. Dan yang lain, kalau misalkan tidak lihat di depan, bisa lihat di HP ya. Kan sudah saya share ya. Ya, nanti tugasnya yaitu saya minta perwakilan dari kalian untuk maju mengurutkan naskah resensi ini secara baik dan benar. Dibaca, bagi yang tidak melihat di depan bisa lihat di HP ya, karena sudah saya share di WA group. Silakan Mbak untuk dibaca, yang lain minimal ya. Cara mudah bermain gitar. Teknik bermain gitar merupakan buku yang menarik. Salah satunya body gitar yang menjelaskan cara memilih gitar dan fungsi nada yang memberikan sugesti bahwa tanpa melihat nada tertentu, mendengar suaranya saja akan mampu membedakan jenis nada. Buku ini menyajikan teknik bermain alat musik yaitu gitar untuk semua kalangan, tidak terbatas usia pembaca. A. Teknik bermain gitar. B. Penulis Famoya. C. Penerbit Terbit Terang Surabaya. D. Kota Penerbit Surabaya. E. Tahun terbit 1999. F. Jumlah halaman 80 halaman. Gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat populer dengan gitaris. Sebutan untuk bermain gitar. Gitar nurani menjadi seorang gitaris muncul alami yang menciptakan kreasi meluap tak kenal waktu. Buku ini menyajikan bahasan tentang bagaimana bermain gitar. Gitar adalah alat musik yang menghasilkan melodi indah dengan cara memetik senarnya. Dalam bermain gitar tidak hanya berpedoman teori, nada minor dan mayor, melainkan dengan ketajaman perasaan dan mengatur senar gitar. Tidak ada kekurangan dalam buku ini. Baik, sudah membaca ya tadi ya. Jadi menceritakan tentang apa ini? Cara mudah bermain gitar.
Ya, ini kan teksnya belum runtut ya. Saya minta dua orang anak maju ke depan untuk mengurutkan teks ini ya. Menurut kalian yang benar itu yang mana? Ada perwakilannya di sini? Saya Pak. Ya, silakan. Pojok depan dan pojok belakang, silakan bisa maju ya. Nah, ini saya sudah buat puzzle-nya ya. Nanti kalian untuk diurutkan di papan tulis, setelah itu nanti dikomentari ya. Dilihat dulu Mbak ya. Seperti kuis, saya beri waktu 1 menit. Bisa dimulai? Siap ya untuk menyusunnya? Siap. Ya, baik. Jadi ini tim kanan dan tim kiri ya. Oke, baik. Ya, siap ya? Saya beri waktu 1 menit. Yang cepat itu berarti yang menang. Tapi cepat belum tentu benar ya. 5, 4, 3, 2, 1. Lagi. Yang lain bisa menganalisis ya apakah benar atau salah ini dari teman kalian yang maju ke depan ya. Dan teks resensi yang ada di depan. Baik, silakan dari mana dulu untuk menjelaskan? Siap. Sweet aja dulu ya, Sweet. Yang menang berarti menjelaskan ya. Sweet. Ya, yang mana siapa? Oke, baik. Rizka. Silakan Mbak Rizka, tadi yang menang Sweet ya. Jadi Mbak Rizka silakan dijelaskan kepada teman kalian karena kan kamu sudah menempel mengurutkan puzzle teks resensi biar teman-teman kalian menjadi ada sedikit gambaran. Silakan Mbak Rizka. Setelah saya membaca teks resensi, saya mengurutkan puzzle yang sudah saya tempelkan. Yang pertama judul, yang kedua identitas buku, yang ketiga awalan, yang keempat isi buku, dan yang kelima keunggulan, dan yang keenam kekurangan, dan yang terakhir adalah penegasan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Mbak Rizka. Nah, itu tadi menurut dari Mbak Rizka. Sekarang yang kedua yaitu menurut Mbak Adelia. Silakan Mbak Adelia, sudah bisa kan? Ya, silakan bisa dijelaskan ke teman-temannya. Setelah saya menganalisis dari teks tersebut, menurut saya itu diawali dari judul, terus pengertian kita, itu identitas buku, terus keunggulan buku, isi penyajian buku, isi buku dulu, terus penyajian buku, terus kekurangan dari buku. Ya, itu menurut Mbak Adelia. Tepuk tangan untuk Mbak Adelia. Nah, ya silakan duduk. Ya. Menurut kalian teksnya tadi yang dijelaskan oleh Mbak Rizka atau Mbak Adelia urutan yang benar? Presentasi dari Mbak Rizka atau Mbak Adelia yang sistematikanya yang mendekati benar? Ya, masih bingung ya? Ya, baik. Nah, ini menurut saya itu ada Mbak Rizka, ada yang Mbak Adel, ada yang benar, ada yang salah. Masih bingung kan? Baik. Kalau bingung berarti kalian akan membuat sebuah kelompok ya. Ayo kita berkelompok dengan media permen ya. Saya di sini membawa permen ya. Di sini ada permen Kiss, permen Fog, permen Tamarin, permen Relaksa dan permen Kopiko.
nanti kalian mengambil permen ini ya, misalkan yang mendapatkan permen KIS nanti berkumpul dengan yang mendapatkan permen KIS. Kopiko berkumpul dengan Kopiko. Paham? Ya. Baik, silakan bisa diambil. Silakan yang mendapatkan permen KIS, permen Kopiko, permen Laksa bisa berkumpul untuk berkelompok. Silakan. Bagikan LKPD-nya ya. Klik dulu LKPD-nya. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk men-scan barcode teks resensi. Silakan. Sebelum scan barcode ya, kalian permen yang tersusun dulu, kacang-kacang panjang. Yang menang pertama berarti kalian bisa men-scan terlebih dahulu. Paham? Ya. 1, 2, 3. Kacang-kacang panjang yang panjang kita jadi. Siapa yang pertama? Mia. Ya, silakan Mbak Mia untuk men-scan dulu ya. Nanti tunggu. Ya, silakan. Kacang panjang yang panjang kita jadi. Ya, silakan kelompoknya Mbak Salwa ya. Oh, di situ. Nunggu ya isinya. Teks di situ. Ada berapa? 2. Yang pertama teks. Yang kedua teks. Ya, program tugasnya yaitu ada di LKPD. Kalian bisa menjelaskan isinya apa ya, terus nanti kalian menyimpulkan sistematika dari kedua teks tersebut. Bapak beri waktu 15 menit. Baik, ada yang ditanyakan dalam mengisi LKPD ini? Saya Pak, Ya Mbak. Pak boleh mengisi menggunakan aplikasi Canva? Boleh, kalian bisa? Bisa. Ya, baik. Jadi kelompok ini akan mengisi di aplikasi Canva. Tapi di LKPD diisi dulu ya Mbak ya. Nanti kalian bisa disalin di aplikasi Canva. Silakan. Jadi buka aplikasi Canva-nya ya.
dan Septi Sumaya sebagai membaca materi, Rizka Utami sebagai menjawab pertanyaan, dan Salwa yang sebagai operator. Resensi 1. Resensi ini berisi tentang ulasan mengenai novel yang berjudul Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Arya P. Dwight. Pada resensi ini ditulis informasi mengenai identitas novel pada baru pindah ke Bandung. Kemudian Milea bertemu dengan pemuda bernama Dilan yang mengirimkan surat kepadanya. Pada resensi terdapat keunggulan novel, yaitu ceritanya ringan dan bahasa yang digunakan mudah dimengerti, sehingga murid tidak disampaikan kekurangan novel, sehingga pembaca tidak mengetahui kekurangan novel yang ada. Pada teks resensi Dilan juga terdapat penutup yang mengajak pembaca agar mau membaca novel Dilan. Dia adalah Informasi identitas buku, kemudian di bagian awal disampaikan sekilas mengenai penulis. Selanjutnya menguraikan sinopsis novel. Selain itu, pada resensi juga disampaikan keunggulannya, yakni menggunakan bahasa ringan, sederhana, sehingga novel ini mudah dipahami, dan kekurangan novel yaitu kurang adanya kejadian yang menegangkan. Pada tahap terakhir berisi simpulan tentang manfaat setelah membaca novel Perahu Kertas, yaitu harus yakin dengan apa yang diimpikan serta berjuang untuk mewujudkan semua mimpi. Hasil bandingan. Teks resensi memuat penilaian suatu buku, menyampaikan keunggulan dan kelemahan buku tersebut. Pandangan disampaikan sesuai fakta dan bersifat objektif. Akan tetapi isi teks pertama tidak memunculkan kelemahan dari teks yang diresensi. Hal ini dapat dilihat dari kedua contoh teks resensi yang di dalamnya terdapat informasi buku sampai diuraikan keunggulan dan kelemahan dari buku. Tanggapan. Menurut kelompok kami, teks resensi Perahu Kertas memiliki sistematika yang komplit dibanding dengan teks resensi Dilan. Sistematika teks resensi. Judul resensi, teks 1 ada, teks 2 ada. Identitas buku, teks 1 ada, teks 2 ada. Pembuka, teks 1 tidak ada, teks 2 ada. Setelah kami mempresentasikan hasil diskusi kami membuka 2 pertanyaan dari kelompok lain untuk mengomentari hasil presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan, dari kelompok mana? Kelompok Fox. Silakan pertanyaannya. apa kekurangan dari teks resensi Dilan sehingga tidak menjadi pilihan teks resensi yang benar? Sementara kami tampung pertanyaan dari kelompok lain, kami akan mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Silakan kelompok KIS untuk mengomentari hasil pertanyaan dari kelompok Kopiko dan kelompok Fox. Sudah siap? Siap. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kopiko. Berdasarkan hasil diskusi kami, maka kelompok kami memilih teks resensi Perahu Kertas karena di dalam teks resensi tersebut sudah cukup komplit dilihat dari isi yang menjelaskan tentang identitas buku, judul resensi, pembukaan awal, keunggulan buku, kelemahan buku, dan penutup. Cukup jawabannya? Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan dari kelompok KIS. Nah, selanjutnya yaitu penampilan dari kelompok Relaksa. Manual ya Mbak, nggak pakai kanva ya? Ya, silakan kelompok Relaksa untuk maju ke depan. Kami awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membandingkan 2 teks resensi untuk menemukan sistematikanya. Sebelum itu kita akan memperkenalkan yel-yel kami dulu. Kelompok Relaksa, Wahia ke seluruh ruangan. Kelompok Relaksa siap maju? Yes. Perkenalkan, nama saya Laura Ardianisi sebagai moderator. Saya Sarah Arofatunjana sebagai pembaca materi.
Saya Vivian Melani sebagai pembaca materi. Saya Melina Zahra Hidayati sebagai menjawab pertanyaan. Saya Liza Aulia Azhara sebagai penjawab pertanyaan. Isi teks resensi 1. Mengulas novel yang berjudul Dilan. Dia adalah Dilanku. Tahun 1990. Karya P. Didi. Resensi tersebut terdapat identitas novel. Pada resensi ini dijelaskan secara singkat cerita atau sinopsis novel tentang gadis bernama Milea yang baru pindah ke Bandung. Kemudian bertemu pemuda yang bernama Dilan yang mengaguminya. Pada resensi ini terdapat keunggulan novel yaitu ceritanya ringan dan bahasa yang digunakan mudah dimengerti sehingga mudah untuk dipahami pembaca. Tidak adanya kekurangan novel sehingga pembaca tidak mengetahui dari kekurangan novel tersebut. Akan tetapi pada teks resensi 1 terdapat penutup yang berupa ajakan agar masyarakat mau membaca novel Dilan. Resensi 2. Pada resensi ini menceritakan tentang buku yang berjudul Perahu Kertas. Resensi ini diawali dengan informasi identitas buku, kemudian di bagian awal disampaikan sekilas mengenai penulis. Selanjutnya menguraikan sinopsis novel. Selain itu pada isi juga disampaikan keunggulan dan kekurangan novel. Pada resensi ini disampaikan novel Perahu Kertas ini merupakan novel yang unik dan memiliki bahasa yang ringan. Hanya cerita disajikan monoton. Kemudian diakhiri dengan manfaat setelah membaca novel Perahu Kertas, yakni mengajarkan tentang keyakinan akan apa yang diimpikan dan harus berjuang agar mimpi itu menjadi nyata. Hasil bandingan isi resensi. Teks resensi 1. Dilihat dari isi, pada teks resensi pertama terdapat judul resensi, identitas buku, isi resensi, keunggulan buku, dan penutup buku. Pada teks resensi 2, dilihat dari isi, pada teks resensi kedua terdapat judul resensi, identitas buku, pembuka, isi resensi, keunggulan buku, kekurangan buku, dan penutup buku. Silakan jika ingin ada yang bertanya lagi. Saya Mbak, perkenalkan nama saya Rizka Utami, saya dari kelompok KIS akan bertanya. Menurut kalian apakah resensi dari suatu karya memiliki dampak pada perkembangan karya seseorang? Terima kasih, kami tampung dulu pertanyaannya sambil saya diskusikan bersama kelompok saya. Pertanyaan dari Mbak Rahmat dari kelompok Tamarin yang akan dijawab oleh Melina Zahra Hidayati. Menurut kelompok kami, dengan dicantumkan kelebihan dan kekurangan di dalam resensi dapat memberikan evaluasi bagi penulis atau pengarang mengenai karya yang telah ia buat, serta dengan adanya resensi diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada karya tulisnya untuk selanjutnya menerbitkan karya yang lebih baik lagi. Bagaimana Mbak Rahmat, jawabannya sudah puas atau belum? Sudah. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rizka dari kelompok KIS akan dijawab oleh Liza Aulia Azhara. Menurut kelompok kami, resensi sebagai sarana kritik sastra memberikan pengaruh terhadap perkembangan karya sastra. Resensi berpengaruh terhadap perkembangan karya sastra karena di dalam resensi kita memberikan saran serta kritik agar karya sastra bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dengan banyak kritik sastra, salah satunya resensi, pastinya membuka banyak pikiran seseorang jika ingin membuat suatu karya. Dengan demikian, akan muncul berbagai karya sastra yang semakin banyak, berkualitas serta dapat menghibur banyak orang. Bagaimana Mbak Rizka, apakah jawabannya sudah puas? Sudah, Mbak. Ialah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semuanya? Terus, kalian sudah berdiskusi untuk menentukan sistematika dari sebuah teks resensi antara teks resensi Dilan dan teks resensi Perahu Kertas. Baik, saya akan memberikan hadiah kepada
kelompok yang bagus ya, sebagai penyemangat untuk memprioritaskan pada pertemuan berikutnya ya. Siapa ya? Ya baik, dari kelompoknya Mbak Salwa ya, kelompok permen KIS ya, beri tepuk tangan. Terima ya. Ya. Nah, silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Di mendengarkan presentasi, silakan LKPP ya, bisa dihubungkan ke saya ya, silakan. Baik, setelah tadi beberapa kelompok maju ya, kalian kan sudah ada sedikit gambaran tentang materi pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk itu, saya akan mengetes kalian ya. Saya sudah membagikan soal post-test di grup WhatsApp kalian. Ya, silakan kalian kerjakan dengan waktu 2 menit. Sudah ada linknya? Ya, silakan dikerjakan ya Mbak ya. Dalam waktu 2 menit. Silakan. Tadi pas pretest nilai kalian rendah, sekarang setelah post-test nilai kalian ini ada yang mengalami kenaikan ya. Jadi dapat disimpulkan kalian mengetahui pembelajaran pada pagi hari ini ya. Selanjutnya, kesimpulan apa setelah kalian mempelajari materi pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Mbak Laura. Saya Pak, dalam pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa buku harus diresensi agar mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku untuk memberikan gambaran luas kepada masyarakat sebelum mereka membaca atau mereka membeli buku tersebut. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Laura. Saya Pak. Ya, silakan Mbak Rahma. Dalam pembelajaran ini saya mengetahui bahwa resensi berguna untuk menilai sebuah buku, dan saya mengetahui bahwasanya sistematika resensi ada 7, yaitu 1. Judul resensi, 2. Identitas buku, 3. Pendahuluan, 4. Isi resensi, 5. Keunggulan buku, 6. Kekurangan buku, 7. Penutup. Ya, baik, itu simpulan dari Mbak Rama. Tepuk tangan untuk Mbak Rama. Jadi kalian sudah paham ya, pembelajaran resensi itu untuk menilai kelebihan dan kekurangannya. Sistematikanya sudah paham, ada 7 ya. Hal apa yang kalian senangi dari pembelajaran materi teks resensi ini? Ya, bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan. Ya, kalian senang mempelajari materi teks resensi hari ini? Senang. Yang tidak senang di apanya? Tidak ada ya, jadi semuanya hampir senang mempelajari teks resensi hari ini ya. Keuntungan apa mempelajari teks resensi pada pagi hari ini? Ya, mengetahui sistematika dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian akan menulis sebuah teks resensi ya dari buku cerpen yang telah kalian bawa ya. Ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Tugasnya berkelompok apa yang dipicu Pak? Masih berkelompok ya. Jadi nanti kalian minggu depan masih berkelompok membawa teks cerpen ya. Dari teks cerpen itu nanti kalian akan membuat resensinya. Paham? Ya. Nah, itu pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya ke kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai.
Duduk istirahat. Gerak. Oke, sekian pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.